Masih menarik kita membahas terkait dengan kolusi di atas laut, terkait dengan pagar laut yang ada di beberapa daerah, khususnya menjadi sorotan di Tangerang, Banten. Saya langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau berdasarkan keterangan dari Menteri ATR BPN, ini kan menyebut ada 2 perusahaan yang mengantongi sertifikat. Ada PT Intan Agung Makmur dan juga PT Cahaya Inti Sentosa. Dan juga sudah membatalkan semua sertifikat yang cacat hukum dan material ini. Ini kan mengarah pada penerapan sanksi administrasi begitu. Tapi tadi Pak Susro katakan bahwasanya ada kan tindak pidana kejahatan yang umum, lalu juga khusus, tindak pidana lain juga merusak lingkungan hidup, terus yang lebih parahnya juga ini terkait dengan kedaulatan negara, menjual aset laut dalam hal ini begitu. Artinya apakah ini juga bisa begitu dikenai jerat pidana lainnya? Iya, kan korporasi itu ada penanggung jawabnya. Ya, kan ada di dalam akte itu dibilang ada umpamanya direksi mewakili korporasi di luar maupun di dalam pengadilan. Itu jelas itu, di setiap akte pendirian PT itu ada seperti itu. Nah karena itu sebenarnya sudah cukup alasan bagi penegak hukum untuk memanggil semua pimpinan korporasi yang namanya atau sertifikatnya diterbitkan. Gitu. Nah nanti kan bisa dikualifikasi perbuatan mana yang dia bisa dikelompokkan atau dikualifikasi sebagai korupsi, umpamanya gitu ya. Perbuatan pidana mana khusus artinya ya. Perbuatan mana yang umpamanya melanggar undang-undang kelautan, melanggar undang-undang pesisir laut, melanggar undang-undang lingkungan hidup. Nah, itu bisa dari sana dimulai gitu. Karena meskipun pagar laut itu dikerjakan oleh masyarakat, pada dasarnya adalah korporasi yang melakukan itu. Korporasi yang melakukan. Oke, bahwa pidana itu nomor 1 adalah mengusut pada orang yang langsung melakukan, gitu. Tapi orang yang langsung melakukan itu kan juga tanpa perintah dari korporasi tidak akan jalan juga gitu. Nah karena itu di samping orang-orang yang langsung melakukan kegiatan di lapangan, juga bisa ditarik korporasi-korporasi, pimpinan korporasi yang bertanggung jawab membuat pagar laut itu. Artinya kalau berbicara juga, ini kan sudah membatalkan sekitar 50 sertifikat tadi yang disebutkan Mas Samad, 50 SHGB ya, yang terkait dengan pagar laut ini. Apakah pembatalan dari sertifikat ini juga bisa membatalkan proses hukum dan juga pelanggaran yang terjadi atau seperti apa sebenarnya Pak Fik? Saya kira tidak dengan sendirinya, karena beda ya. Perbuatan dengan sertifikasi. Tadi kalau ada sertifikat yang dibatalkan, menurut menterinya kan baik secara formil prosesual maupun secara material nyatanya di atas laut gitu ya, itu sudah harus dibatalkan. Gitu. Sudah harus dibatalkan. Batal demi hukum itu sertifikat dengan sendirinya sebenarnya. Karena itu Menteri ATR itu cuma penegasan saja pembatalan. Dan saya kira juga semua sertifikat yang di atas laut itu harus dibatalkan karena udah salah, udah keliru gitu. Itu tadi yang saya bilang error in objecto. Sertifikat itu di atas tanah, gitu, bukan di atas lautan. Karena itu saya bilang tadi tanah yang meskipun lautan itu di atas bumi, tapi dia bukan objeknya agraria, bukan objeknya BPN gitu. BPN tidak punya kewenangan mensertifikatkan laut, tidak punya. Dia kewenangannya adalah di atas tanah, di atas bumi gitu. Nah karena itu semua sertifikat yang ada di atas laut menurut saya dengan sendirinya itu batal demi hukum gitu, dan harus dibatalkan. Oke, baik, saya langsung ke Mas Samad. Mas Samad, bicara terkait dengan ada tadi penggolongan dari beberapa tindak pidana begitu yang tadi sudah dikatakan begitu. Artinya sejak pagar laut ini berdiri, ini sudah berapa upaya hukum yang kemudian dilakukan dan juga hasilnya seperti apa perkembangannya? Ya, sampai hari ini saya pikir saya perlu untuk memberikan nilai minus ya kepada aparat penegak hukum kita. Karena tadi narasinya jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun 1 biji pun belum ditangkap hari ini. Padahal kita di lapangan sudah tahu siapa pelakunya. Saya sudah sebutkan ada Mandor Mehmet ya yang melakukan di lapangan, atau ada juga Gojali alias Engcun yang punya proyeknya. Ada Ali Hanafiah Lijaya, orangnya Aguan yang membiayai proyek itu. Tapi nama-nama ini tidak pernah ditelusuri. Oh, jadi beberapa klaster-klaster termasuk juga tingkatan paling bawah mandor itu tadi ya? Iya, mandor. Dan kepala desa juga? Kepala desa yang mengarahkan di lapangan itu sudah pasti. Tapi memang saya membaca ada desain besar untuk menyelamatkan.
baru memilih dan menetapkan mau mana yang dikorbankan jadi tumbal untuk prestasi penegak hukum, disampaikan pada masyarakat seolah-olah ada proses begitu, dan mana yang mau diselamatkan. Tapi saya masuk kepada proses penegakan hukumnya ya. Nah kalau kita bicara sertifikat di laut, diterbitkan dan sudah jelas dibatalkan, berarti jelas sertifikat ini ilegal. Dan sertifikat ilegal itu sudah pasti terjadi dua tindakan setidaknya kalau kita tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertama, penyalahgunaan wewenang, atau yang kedua perbuatan melawan hukum. Jadi patut diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara di mana? Ya aset negara diperjualbelikan, itu rugi negara. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah korporasi yang menikmati SHGB yang sudah diakui oleh Pantai Indah Kapuk, oleh Agung Sedang yang sebelumnya nggak mau dikait-kaitkan mereka. Akhirnya ngaku sekarang, itu milik mereka. Mereka kemudian berdalih, sudah bayar pajak. Loh, bayar pajak ke negara itu tidak menghilangkan unsur pidana terhadap penerbitan sertifikat yang ilegal. Harus dicek. Dan dalam prosesnya tadi, ada orang yang dicatut, ada informasi yang ditipu masyarakat terkait informasi itu. Berarti paling enggak, ini penyidik bisa masuk ini Polri 263 dan 266 KUHP. Pertama tentang pemalsuan dokumen 263, yang kedua memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik 266 KUHP. Ini juga sudah masuk, atau setidaknya 378 ada proses penipuan terhadap masyarakat yang sebenarnya dia tidak terlibat dalam proses pembentukan sertifikat, tetapi kenapa tiba-tiba muncul namanya begitu. Dan kalau kita mau urut, banyak yang kena. Aparat desa kena, di BPN kena, di BPN dari yang tukang ukur. Nah ini kan lucu. Dari tingkatan paling bawah, artinya tingkat kabupaten. Kalau kita cek ya kronologisnya, ini kan 2021 diproses 2023, kemudian terbit sertifikat. Kan otomatis sebelum terbit kan ngukur. Masa di laut bisa diukur? Kalaulah dalihnya sebelumnya ini abrasi ya, tetap saja nggak bisa diukur kan? Nggak mungkin terbuat, sudah pasti. Itu ada proses untuk melakukan tindakan bahwa ini tanah sudah musnah. Nah kalau ada abrasi dijadikan dalih, sekarang pertanyaannya, teliti saja warga tadi, apakah benar-benar dia mengajukan surat itu dan abrasi? Ternyata tidak. Fakta ada 17 warga di daerah Muncung, Kecamatan Korojo, mengaku nggak tahu menahu. Dan kemarin di Teluk Naga muncul SPT, surat pengajuan untuk perintah setor di BPN tentang proses pensertifikan laut tadi. Orang tadi bingung, loh kenapa kok nama saya yang muncul begitu? Saya mau simpulkan satu hal. Sebenarnya perkara ini benar kata Pak Susno. Tidak sulit, asal prosedur hukumnya ini tidak ada hambatan politik. Yang menjadi hambatan politik sederhana. Saat ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto, 3 nomenklatur perintahnya. Pertama, segel. Kedua, cabut. Ketiga, usut. Segel sudah dilakukan oleh KKP karena kewenangan KKP. Ya, kemudian cabut sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang awalnya TNI AL, yang sebelumnya KKP komplain katanya barang bukti. Aduh ngaco aja nih menteri, barang bukti. Padahal presiden menyuruh langsung gitu. Iya, yang ketiga usut. Nah usut ini sebenarnya perintah implisit kepada Kapolri. Kenapa tidak dilakukan? Karena penegakan hukum, dalam penegakan hukum kita itu yang garda terdepan penyelidikan dan penyidikan itu adalah institusi Polri. Kok tidak ada tindakan dari Kapolri? Maka saya lihat ini hambatannya di Kapolri. Kalau kita lihat kronologis, kenapa ada bantuan kepada Brimob untuk Polri dari perusahaannya Aguan? Lah bisa saja ini yang membuat Kapolri tidak bisa bertindak. Karena itu saya rasa agar kasus ini tidak muncul praduga Polri itu bermain atau tidak bisa menindak karena dia dikendalikan, sebaiknya memang dicopot saja Kapolri ini. Biar tidak mengganggu secara psikologis proses penegakan. Dan hasil penegakannya dipercaya masyarakat. Kalau ini sudah 3 minggu, orang bertanya-tanya, bener nggak ya semuanya diusut? Jangan-jangan ada yang mau diselamatin. Jangan-jangan ada yang mau dikorbanin. Jangan-jangan ada skenario lain. Nah ini juga muncul skenario, oh cukup denda saja misalnya. Oh ini ada masyarakat yang mengaku korban nanti didesain dan seterusnya. Saya tidak percaya itu semua. Karena apa? Saya terjun ke lapangan. Sebelumnya orang nggak percaya tentang ada pagar laut. Kami gugat 30 Desember 2024. Kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754 PD3 2024 PN JKT PST. Akhirnya terbukti pagar laut ada. Masalah sungai diuruk, nggak percaya semua. Kami buktikan dengan video. Siapa yang mau membantah video itu? Datang saja ke sana. Kalau bisa ambil saja itu tanah-tanah untuk menguruk itu. Nah yang menjadi soal adalah, singkat saya Mas. Ya, yang jadi soal adalah hari ini ada 2 masalah yang sebenarnya menjadi masalah kita semua. Pertama, masalah hak rakyat yang kemudian dirampas oleh oligarki. Kedua, masalah kedaulatan negara. Ini persoalan kedaulatan negara, bukan soal hanya pagar laut. Kalau pagar laut selesai, nggak perlu TNI AL, cukup tukang cabut saja. Tapi kenapa TNI AL turun? Ini berarti negara menganggap, bukan menganggap, menilai ini ada masalah
kedaulatan, sehingga tentara yang harus turun. Karena menjual aset tadi itu kan masalah kedaulatan negara juga. Iya, lagi pula itu kan akses terluar kita, perbatasan negara kita kan laut. Kalau laut itu sudah tidak kita kendalikan, dikendalikan korporasi. Dan di PIK 1 kan sudah terjadi kendali terhadap semua wilayah PIK 1 itu di korporasinya aguan, bukan di negara. Makanya kami narasikan ini ada negara dalam negara, dan kita harusnya semuanya tersinggung. Tapi kenapa hari ini kok semua serba permisif? Kita menganggap tidak ada masalah, menganggap ini persoalan hanya pagar laut, kemudian ada narasi pagar laut saja se-Indonesia rame. Kan persoalannya tidak sesederhana itu. Baik, oke. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Susno. Pak Susno, tanggapan Anda apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad? Ya, semua kajian hukum saya kira sudah benar di hadapan kita. Tinggal kita membuktikan di hadapan aparat penegak hukum. Kalau ini tidak segera diselesaikan dengan turun tangan aparat penegak hukum, baik yang tanahnya hilang karena abarasi, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak, kita kan punya ahlinya itu. ATR bisa pinjam ahli itu, kalau putusan ahli kita bisa meyakini. Kemudian dalam hal pembatalan sertifikat, kalau ini tidak diselesaikan dengan baik juga akan timbul masalah kalau hanya kita-kita saja. Tetapi maksudnya kita-kita itu hanya tidak lintas sektoral, tidak diselesaikan dengan baik. Ini akhirnya apa? Ya kita, kata bahasa Malaysia, akan bergaduh gitu. Nah, dan timbul ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Ini pelajaran yang paling bagus untuk aparat penegak hukum. Nah, sehingga timbul praduga yang macam-macam. Ada backing yang besar, ada dalang, bahkan sampai, ini maaf saja, isu yang beredar di luar, kasihan dengan mantan presiden. Dikatakan dia campur tangan dan sebagainya. Ini kan sudah menjadi isu publik gitu. Baca saja di Twitter, di publik. Nah, kalau tidak diselesaikan ini, maka kasihan pemerintahan Pak Prabowo dianggap tidak berwibawa. Nah, menyelesaikannya gampang. Ini bukanlah hal yang sulit gitu, karena pembuktiannya gampang. Yang tidak terbukti, dugaan yang tidak benar itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, walaupun sudah terbukti di tingkat penyidikan, kalau di tingkat pengadilan tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Kalau terbukti, berikan sanksinya. Kalau tidak, ya sekali lagi kalau tidak, ini bahaya paling besar. Kita bisa ribut sesama kita, bisa ribut dengan aparat, kemudian bisa juga timbul suatu hal-hal yang kita tidak inginkan ya, antara golongan, antara ras, jangan sampai ke situ. Ini nanti yang disalahkan kalau terjadi hal itu adalah karena keterlambatan aparat yang ngambil tindakan. Tentang masukan, informasi sudah banyak sekali dari masyarakat, banyak dari forum-forum sudah banyak, ada yang saling bersejajaran, ada yang saling bertentangan, tapi ini kalau tidak dituntaskan oleh aparat penegak hukum, ya ini bahaya sekali. Kita anggap kecil, ini kecil untuk pembuktiannya, tetapi dampaknya kalau ini tidak diselesaikan oleh aparat yang berwenang, ini akan bisa membuat keributan dalam negara ini. Oke, baik. Pak Susno, ini kan kalau berbicara terkait, kita tidak ingin keributan terjadi, tidak ingin suasana menjadi panas begitu. Tapi kan dari sisi kepala negara sebenarnya sudah tegas. Pada saat pembongkaran juga sebetulnya ini kan langsung begitu memerintahkan TNI AL, bukan Polairut justru ya yang disuruh begitu kan. Seharusnya kan pihak kepolisian juga yang tentunya harus membongkar ini. Nah, tapi bagaimana jika bawahan dari kepala negara ini juga masih belum bergerak secara maksimal tentunya Pak Susno. Ini kan kalau kepala negaranya sudah tegas, tapi ternyata bawahannya masih belum tegas ini. Nah, inilah yang paling bahaya, menimbulkan dua multitafsir yang beredar di masyarakat. Nah, makanya harus segera diselesaikan. Satu, dikatakan bahwa di negara ini ada dua matahari, karena belum ada penjelasan resmi kan. Nah, itu harap maklum dua matahari. Kedua, bahwa perintah itu pura-pura, di depan begitu, di belakang lain. Nah, maksudnya pura-pura ini Pak Susno? Ya, tidak saya teruskan di depan. Oh, kamu begini-begini, di belakang lain gitu. Nah, ini artinya aparatlah di tangan aparat, bola ini di tangan aparat. Ya selesaikanlah, nggak sulit lah buktikan ini. Semua tadi kita sudah menyampaikan
beberapa argumen, dan argumen-argumen itu masing-masing ada pendukungnya. Nanti tinggal yang menentukan, oh yang benar ini, yang kurang benar yang ini, itu aparat. Nah, selesaikan. Nah, selama aparat tidak turun, maka akan berkembang isu. Sekarang ini netizen itu, netizen Indonesia paling terkenal di seluruh dunia kok. Netizen Malaysia aja bisa nangis. Baik. Kita tunggu ketegasan dari aparat begitu ya. Kalau kepala negara sudah tegas, tapi ternyata di bawahnya masih belum tegas begitu. Kita ingin ekonomi kita tumbuh, ingin pembangunan kita tumbuh, ingin investor banyak datang. Tapi kalau ke kondisi di dalam negara ini tidak ada kepastian hukum, yang sudah ada saja akan hengkang. Kita sudah pernah membuktikan itu kan. Di Batam bagaimana mereka pindah ke ke Vietnam. Bahkan ada yang pindah ke Kamboja gitu. Siapa yang rugi kan? Rakyat kan. Baik, saya langsung ke Mas Rof. Mas Rof, tadi dikatakan oleh Mas Ahmad, Abras ini adalah dalih, begitu. Komentar Anda, apakah Anda bisa membuktikan hal itu? Begitu? Meskipun tadi kan proses investigasi saya terus sudah dilakukan. sampaikan ya, untuk membuktikan itu adalah aparat. Dalam hal ini kalau urusan tanah BPN, kalau urusan laut, pagar laut, KKP, kan begitu. Karena kita tidak punya alat untuk melakukan investigasi itu dan tidak dikasih wewenang oleh negara. Betul nggak? Nah, saya ingin mengomentari sahabat saya, Mas Hosinuddin. Saya senang Mas Hosinuddin kalau memang ada di lapangan, namanya proyek ya. Ketika ada lapangan seperti sungai yang teruruk, alhamdulillah juga dijawab, akhirnya diperbaiki, tapi sungainya, salurannya, nah ini nanti kami sampaikan. Terus kemudian ada penggusuran, ada perampasan. Saya malah lebih senang ketika data itu tersampaikan. Data itu tersampaikan. Ada video-video tadi yang sudah misalnya begini ya, saya dengan Mas Hosinuddin walaupun beda pandangan, tapi tujuannya sama kok, untuk membela rakyat. Kita hadir di sini adalah untuk membela rakyat, untuk membela warga. Jika itu memang ada, kalau memang kami dipercaya nih sama Bang Hosinuddin, kita ketemu mana warga yang misalnya dirampas atau digusur, itu malah lebih senang kita. Itu. Nah, kemudian negara dalam negara. Mohon maaf, PIK 1, PIK 2 itu adalah sebuah perusahaan TBK, Mas, terbuka. Bukan hanya milik Pak Aguan, Pak Antoni Salim, tapi terbuka. Dan PIK itu, PIK 2 ya terutama, itu sudah membayar pajak kepada pemerintahan Tangerang ini. Sudah 50 triliun gitu loh. Jadi kalau saya kira berlebihan, di sana juga ada berlebihan negara di dalam negara itu. Iya. Bentar, Mas Rofi. Saya ingat apa yang diungkapkan oleh Prof Mahfud di tahun 2014 bahwasanya pada saat 17 Agustus tidak ada bendera, kalau tidak salah, tidak ada satupun bendera merah putih yang berkibar di sana. Itu bagaimana Anda menanggapi hal itu? Oh enggak Mas. Di sana itu sampai lihat patung Bung Karno-Hatta, yang di PIK 2 sekarang. Sudirman, termasuk dulu ada isu pelarangan bendera. Waktu itu memang ada kerumunan. Waktu itu di zaman COVID yang melarang bukan pihak PIK, tapi yang melarang kepolisian. Kan seperti itu. Ini kan kekhawatiran kita bersama begitu. Iya, nggak mungkin Mas. PIK 2 Pak Aguan itu lahir ya di Indonesia dia. Dari etnis Tionghoa, tapi perhatian kepada negara. Banyak Mas di sana kemarin alhamdulillah Menteri Agama yang asalnya kemarin beliau sempat bilang, lalu kemudian di LC beliau saya kritisi. Di sana itu masjid musola itu ada 18, termasuk Menara Syariah itu tadi gitu. Nah, jadi lebih enaknya ini kan saya ingin membuka keran komunikasi ya. Kan sesuatu itu kalau diselesaikan dengan tabayun itu lebih enak daripada pertentangan, istilah orang Jawa gitu. Tapi ketika dalam tabayun, dalam klarifikasi misalnya Mas Hosinuddin ketemu dengan pihak PIK, perwakilan PIK untuk menyampaikan dalam rangka membela warga tadi yang tergusur. Saya sendiri Mas ya, kalau misalnya tanah saya digusur ya pasti nelongso, pasti ngelawan. Nah, kalau misalnya ada bagian dari apa yang disampaikan Bang Hosinuddin ketika melakukan advokasi kepada masyarakat, nah saya hadir walaupun saya bukan orang PIK, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Nah, tanah abrasi mungkin orang meragukan, saya ada namanya Pak Hendra Mas. Tadi saya pastikan kembali, termasuk saksi-saksi warga, dia punya Mas, sertifikat punya, SPPT punya, AJB juga punya. Dan totalnya 92 hektar. Waktu itu dia datang ke kantor saya, dibawain orang, yang bawa orang,
dia ingin menjual tanahnya. Tapi dia nggak cerita kalau tanahnya itu sudah kekubur oleh laut. Nah, lalu saya sampaikan kepada teman PIK, ini masuk plotting nggak tanahnya? Waktu itu tanahnya di daerah Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Nah, akhirnya saya disuruh moto tuh, sertifikat atau SPP itu difoto. PIK menyampaikan begini, Gus, kami tidak mau beli tanah yang berbau air. Saya nggak paham apa tanah sawah. berbau air? Ya, apa sawah ya? Apa sawah maksudnya? Bukan berbau air laut. Nah, akhirnya dapat 3 jam saya dapat kesimpulan. Gus, mohon maaf, tanahnya Pak Hendra itu setelah kita cek berbau air laut, sudah tenggelam gitu loh. Ini. Nah, itu Pak Hendra bisa disaksikan ke TVRI, dihadirkan bisa. Gitu loh. Nah, ini dalam rangka begini, saya setuju, semua setuju Pak Susno, Bang Hosinuddin bahwa penegakan hukum harus tegak, cepat, dan benar. Jangan sampai cepat, ternyata nggak benar. Sehingga di pengadilan kalah, akhirnya bikin kecewa, kan begitu. Nah, sekarang sebenarnya kita, apa ya, ini tergantung pemerintah kok semua tergantung ini. Ketegasan. Iya, karena semua itu kan aparatnya pemerintah semua. Kepala negara udah tegas, tapi bawahannya yang ternyata belum tegas. Ya dipecat dong kalau memang dianggap oleh kepala negara nggak tegas. Benar nggak? Baik. Kan gitu aja simpel kok sebenarnya. Saya minta pendapat dari Mas Ahmad. Berarti harus sering ketemu di lapangan, sering duduk bersama begitu antara Mas Rofi dan juga Mas Ahmad. Saya begitu. luruskan dulu konsep tabayun. Singkat saja ya Mas. Di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik maka tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk ya, kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah, setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2 apakah benar Anda melakukan ini. Pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Pasti menolak, pasti membantah gitu. Enggak. Anda kan bukan dari PIK 2. Nggak bisa disimpulkan. Nah, saya lanjutkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu bentar. Selanjutnya, hari ini apa yang kami lakukan itu bagian dari pro justisia. Bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang kami melakukan kajian mitigasi. Oke, singkatnya? Bukan dalam rangka untuk datang ke PIK, tolong dong dibayar. Nanti kami dikira cari cuan kalau begitu. Enggak. Kami ini bergerak atas nama rakyat, untuk mengungkap kasus ini agar rakyat tahu kelakuan PIK 2 itu seperti apa. Kalau mau tahu, ayo ikut ke kami. Banyak rakyat itu yang tanahnya itu diserobot secara paksa oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Saya bisa buktikan. Ya, Mas Rofi, singkat saja. Nah, ini kan begini, saya kan menganggap beliau sahabat ya, ketika ada seperti itu. Tapi ketika tidak ada titik temu karena takut dicurigai macam-macam, itu urusan Bang Hosinuddin. Misalnya beliau menempuh jalur hukum, ya silakan. Kan gitu, tadi kan sudah saya sampaikan. Jika memang tidak menemukan jalan untuk, kan kita sama-sama muslim nih, kan begitu. Nah, walaupun itu misalnya sebagai perusahaan non-muslim misalnya, tapi ketika kita memfasilitasi orang yang mengalami itu, kan alangkah baiknya. Tapi ketika Bang Hosinuddin dengan alasan tadi nggak mau misalnya, ya monggo silahkan. Aguan saja telepon saya nggak mau, apalagi sama beliau. Aguan telepon saya, nggak mau saya. Dan pengadilan saja. Ya, ini kita masih seru membahas, kita di segmen lain kita masih terus membahas terkait dengan kolusi di atas laut. Usai jeda kita masih akan kembali, masih bersama dengan Mas Ahmad, Mas Rofi dan juga Pak Fikar, serta Pak Susno Duaja yang tersambung via Zoom. Kami kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.